Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan hari ini tetap semangat. Tentunya kita kembali menjumpai Anda dalam Talk Show Bijak hari ini, pemirsa, di edisi Rabu 23 Februari 2022. Dan sebelum kita membahas tema kita di hari ini, kami ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di @sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Media di channel 026. Dan pemirsa, tema yang akan kita bahas hari ini terkait dengan kabar bahwa produsen tahu tempe ini yang melakukan mogok secara massal pertanggal 21 hingga hari ini 23 Februari 2022 adalah imbas dari harga kedelai yang naik, bahkan katanya disebutkan ini 2 kali lipat. Dan hari ini kita akan membahas bersama Bapak Tauhid Ahmad selaku Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF yang sudah bergabung di line Zoom meeting kita. Assalamualaikum Pak Tauhid. Waalaikumsalam Mbak Dea, selamat pagi. Selamat pagi Bapak, sehat? Sehat. Sehat, terima kasih Bapak sudah membersamai kami di pagi hari ini ya Pak ya. Oke, hal yang menarik nih Pak, kemarin mungkin soal persoalan minyak goreng di Indonesia juga belum selesai, kemudian bertambah lagi soal harga kedelai yang naik, bahkan para produsen tahu tempe juga ini mogok kerja. Tanggapannya Pak? Ya, saya kira memang faktor utama dari kenaikan tahu tempe tentu saja karena persoalan bahan baku ya. Dan kita tahu bahwa memang 80% dari bahan baku itu berasal dari impor. Nah, impornya dari mana saja? Dari Amerika, Brasil, juga Argentina, ada sedikit Paraguay. Nah, problemnya adalah kenaikan harga di tingkat dunia ini memang sudah terjadi sejak 5 bulan terakhir lah kita mengalami kenaikan begitu. Harganya juga sebenarnya agak fluktuatif tapi cenderung tinggi di hari-hari terakhir ini begitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya sebenarnya kenaikan ini memang betul kemarin disampaikan karena memang ada permintaan yang tinggi dari Cina. 60% dari konsumsi eh, apa produk konsumsi dunia itu berasal dari Cina. Produksi kedelai dunia itu kurang lebih sekitar 33 juta metrik ton ya. Dan memang kalau yang kita lihat yang diperdagangkan itu sekitar 173, artinya sebagian juga dikonsumsi di masing-masing negara tersebut begitu. Nah, karena Cina mengimpor 60% dan cenderung naik kalau kita lihat, ini tentu akan sangat berdampak terhadap kestabilan perdagangan, terutama negara-negara importer lain, itu saling berebut begitu. Problemnya adalah memang di beberapa negara seperti di Amerika, terutama di Brazil dan Amerika, kemarin ada gangguan cuaca dan ini mengakibatkan produksi sedikit menurun begitu, dan implikasinya juga harga meningkat cukup tajam begitu. Nah, kalau kita lihat misalnya kalau kita lihat data begitu, perkembangan di Indonesia sendiri sebenarnya memang harga harga kedelai sendiri sangat mengikuti harga internasional tersebut begitu, meskipun 20% dari kebutuhan untuk kedelai tersebut berasal dari produksi dalam negeri. Kebutuhan domestik kita itu sekitar 2,5 sampai 3 juta ton ya per tahun begitu, dan produksi di dalam negeri sekitar kurang lebih sekarang 500 ribu ton. Nah, ini artinya masih kurang dari kebutuhan begitu, dan trennya sebenarnya produksi dalam negeri mengalami penurunan ya, pernah hampir 1 juta ton, turun lagi ke 800, dan bahkan terakhir di 2021 sekitar 500 ribu ton. Nah, problemnya adalah karena harga internasional cenderung fluktuatif, ya otomatis harga kedelai juga di dalam negeri ya akan cenderung mengikuti harga internasional karena tidak bisa
berperan cukup banyak begitu dengan Ya. situasi yang seperti ini begitu. Mengapa kemudian Pak Indonesia dengan apa banyaknya permintaan tahu tempe dan juga mungkin olahan lain dari kedelai, tapi hanya bisa memenuhi sekitar 20% tadi Pak. Lalu sisanya ini eh, lebih dari setengahnya begitu ya, ini dari impor. Ya, pertama memang kalau di kita problemnya ya di pertama ya dari sisi produksi, produktivitas kedelai kita lebih rendah daripada produktivitas dari negara-negara tadi ya produsen dunia seperti Amerika, Brasil dan sebagainya. Produktivitas kita sekitar 1 sampai 2 ton ya per hektar. Sementara di negara lain bisa sampai 4 ton. Memang problemnya adalah cukup banyak, cukup kompleks nih kenapa produksi turun. Pertama memang pada beberapa wilayah tanaman kedelai sangat sensitif terhadap cuaca dan suhu begitu. Yang kedua dari bibit begitu, tidak seluruhnya petani menggunakan bibit-bibit yang disarankan begitu, dan memang produk lokal tampaknya belum bisa mencapai 4 ton per hektar begitu, karena kita masih menggunakan varietas alami yang diproduksi di Indonesia, terutama balai-balai dari Kementerian Pertanian begitu. Nah, sementara di negara luar sudah menggunakan bibit hibrida yang memang punya resiko kalau kita mengimpor bibit itu ada semacam GMO, semacam kekhawatiran akan menghilangkan varietas genetik lokal kita. Nah, ini yang saya kira memang serba salah di situ. Dan yang dampak yang juga problem adalah kenapa tidak berkembang produksi dalam negeri. Ya. Insentif yang diberikan oleh petani untuk petani kedelai itu terlalu sedikit begitu dibandingkan kalau mereka menanam jagung begitu. Selisih keuntungannya misalnya kalau petani kedelai ya per kilo paling dia hanya dapat paling itu begitu per kilo. Sementara jagung bisa di atas 1.000 atau 1.500 begitu dengan luasan lahan yang sama begitu. Setelah katakanlah mereka menjual dapat harga tertentu, kemudian dikurangi ongkos produksi. Nah, lama kelamaan akhirnya apa? Karena insentifnya tidak terlalu tinggi, akhirnya lahannya sementara sama, otomatis di tingkat produksi petani banyak memilih ya lebih baik saya nanam jagung daripada nanam kedelai. Nah, ini akhirnya apa ya lama kelamaan produksi kedelai turun dan otomatis ya sumbangan terhadap kebutuhan rendah begitu. Sebenarnya kedelai kita punya market yang bagus ya, karena kalau kita lihat memang untuk pengrajin tahu, kemudian industri makanan untuk berbasis kedelai, kecap sebagian itu lebih senang dengan produksi kedelai lokal begitu. Karena kualitas dan sebagainya rasa begitu. Tapi untuk tempe memang karena bentuknya cenderung seragam, bersih, kemudian juga bulatannya sama. Jadi orang juga melihat gitu, ketimbang produk lokal yang lebih kecil-kecil begitu. Nah, ini yang saya kira memang sulitnya kita memang bersaing dengan katakanlah dengan negara lain karena ada perbedaan selera atau taste yang dari konsumen juga berbeda gitu. Oke, baik. Tapi kalau melihat dari apa letak geografis Indonesia, sebetulnya kalau iklimnya cukup cocok untuk menanam kedelai ya Pak? Ya, beberapa Ya. tempat yang panasnya cukup ya di Pulau Jawa dan beberapa luar tuh cocok ya. Tapi yang hujannya terlalu sering itu agak sulit juga begitu ya. Oke, nah Pak, ini cukup menarik juga. Meskipun memang kan harga kedelai tadi yang sudah disebut oleh Bapak adalah fluktuatif juga. Nah, apakah kenaikan harga di tahun ini adalah kenaikan harga yang apa jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu atau seperti apa perbandingannya Pak? Ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya enggak, ini kejadian sudah terjadi, jadi fluktuasi ini rutin begitu ya. Kadang karena faktor cuaca ini kan cenderung bulan-bulan ini memang di negara-negara luar sangat mengganggu produksi kedelai begitu. Dan harganya tahun lalu juga pernah mencapai seperti ini dan beberapa tahun sebelumnya juga sama begitu. Ya, setelah itu ketika produksi meningkat, harga nanti akan turun lagi begitu ya. Ya. Nah, memang bertahannya harga tinggi ini sekitar 2 bulanan lah gitu ya. Nanti akan turun-turun mencapai baseline yang terbawah begitu. Nah,
seingat saya ya sudah bisa mencapai pakai 1.400 US dollar per basel begitu ya. Tertinggi kan sekarang sekitar 1.800 mungkin, saya lupa perlu dikoreksi juga angka Ya. terakhir berapa. Tapi ya itu yang saya kira harus dilihat ya, faktor cuaca sangat menentukan fluktuasi. Namun demikian yang memang perlu dikhawatirkan adalah meskipun kebutuhan kita lebih kecil dibandingkan negara-negara lain seperti Cina, ya seharusnya memang harus ada agreement soal distribusi yang cukup fair begitu Hmm. dengan kita meskipun kecil ya gitu. Nah, salah satunya adalah memastikan kontrak katakanlah pembelian kedelai memang sifatnya jangka menengah atau panjang Ya. begitu. Tentunya dengan katakanlah harga yang bisa di-tag pada level tertentu, tidak terlampau tinggi tapi juga terlampau rendah begitu ya, rata-rata kan. Ibaratnya kalau pesawat itu kan kita beli tiket pesawat ya, itu kadang dapat harga yang rendah tapi juga kadang yang tinggi gitu. Nah, Hmm. sebenarnya bisa kita mengambil harga rata-rata yang menurut kita lebih pas gitu. Nah, memang pelaku usaha terutama importir juga harus siap dengan ini, termasuk nanti produsen tahu tahu tempe ya, pasti pas harganya rendah ya pasti kalau kita menengah ya pasti akan jauh lebih tinggi. Nah, risikonya Hmm. akan seperti itu gitu. Oke, kalau normalnya Pak, harusnya berapa harga dari kedelai ini? Ya bisa di bawah sekitar 9.000 sampai 11.000 ya. Hmm. Sekarang kan sudah di atas itu ya. Dan apa namanya? Dan ini sangat mempengaruhi kemampuan daripada pengrajin tahu tempe. Misalnya mereka hanya membeli 20 sampai 30 kilo begitu. Hmm. Ketika harga naik kan mereka harus menyesuaikan terhadap ke harga jualnya untuk tahu tempe. Kalau mereka per bijinya naik ya otomatis mereka khawatir tidak ada yang beli begitu ya, atau katakanlah terlampau mahal lah bagi ibu-ibu atau bagi rumah tangga. Hmm. Ya selalu alternatifnya adalah ya memotong dalam ukuran kecil. Itu yang terjadi dan memang ya saat ini itu yang paling rasional dilakukan Hmm. ya. Tempenya hal ya ukurannya akhirnya dikecilkan begitu. Ya, meskipun dapat protes juga dari ibu-ibu yang beli ya Pak ya, karena aduh Ya ini kok ukurannya betul. berbeda begitu dari yang kemarin. Ya betul Oke, betul. Pak Tauhid, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Kita masih bahas soal problematika begitu ya terkait dengan imbas naiknya harga kedelai. Pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini.